akan kita bahas yaitu mengenai pengertian. Linearitas merupakan kemampuan suatu metode untuk memperoleh hasil-hasil uji yang secara langsung proporsional dengan konsentrasi analit pada kisaran yang diberikan. Uji linearitas merupakan uji yang bertujuan untuk melihat apakah model yang dibangun mempunyai hubungan linear secara signifikan atau tidak, sehingga model benar-benar menggambarkan hubungan yang ada. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki hubungan yang linear. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kriteria. Yang pertama, jika nilai deviation from linearity sama dengan sigma kecil dari 0,5, terdapat hubungan linear signifikan antara variabel independen dan dependen. Yang kedua, jika nilai f hitung kecil dari f tabel, maka ada hubungan linear secara signifikan antara variabel independen dan dependen. Ada 3 uji linearitas suatu model yang disarankan untuk diikuti, yaitu yang pertama, pengujian yang paling sederhana adalah menguji hipotesis linear dengan hipotesis alternatif yang mengasumsikan suatu fungsi pangkat atau power function derajat tertentu. Contoh, ada 2 pilihan bentuk fungsi yaitu linear y1 sama dengan alfa ditambah beta 1 x1 ditambah u dan kubik y1 sama dengan alfa ditambah beta 1 x1 ditambah beta 2 x1 pangkat 2 ditambah b3 xi pangkat 3 ditambah u. Bila ingin menguji hipotesis bahwa persamaan regresi populasi adalah linear dengan hipotesis alternatif yang menyatakan persamaan regresi diwakili oleh fungsi polinomial derajat 3, maka rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut. H0, B2, B3 sama dengan 0, model sebenarnya adalah linear. H alfa, H0 salah. Jika H0 benar, berarti variasi Y hasil pengamatan tidak dipengaruhi oleh X kuadrat dan X pangkat 3. Dengan kata lain, penambahan X kuadrat dan X pangkat 3 tidak berperan apapun dalam menjelaskan variasi Y. Kalau demikian, maka persamaan regresi tersebut seharusnya linear. Perumusan H0 kasus di atas didasarkan pada kenyataan bahwa fungsi linear tidak lain adalah bentuk khusus dari fungsi pangkat, yaitu fungsi pangkat berderajat 1 jika koefisien dari variabel bebas yang berpangkat lebih besar dari 1, misalnya beta 2 dan beta 3 seluruhnya sama dengan 0, maka fungsi pangkat tersebut sesungguhnya fungsi linear. Untuk menguji hipotesis 0, B2, B3 sama dengan 0, diperlukan perhitungan statistik F. Dalam seperti rumusnya yaitu L dalam kurung ESSQ dikurang ESSL per RSSQ atau Q dikurang L per N dikurang Q. N sama dengan 2. Karena ada 2 parameter dalam fungsi linear, yaitu alfa dan beta 1. Q sama dengan 4, karena ada 4 parameter dalam fungsi pangkat 3, yaitu alfa, beta 1, beta 2, dan beta 3. Contoh, dari suatu data, N sama dengan 31, seorang peneliti mendapatkan hasil-hasil sebagai berikut. YT sama dengan alfa ditambah beta 1 x1 ditambah UT. R kuadrat sama dengan 0,944. Y1 sama dengan alfa ditambah beta 1 x1 ditambah beta 2 x2 ditambah beta 3 x3 ditambah UT. R pangkat 2 sama dengan 0,984. R pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 dikali K dikurang 1 dikali 1 dikurang R pangkat 2 dibagi N dikurang K. Dengan demikian dapat dihitung RL kuadrat dan RQ kuadrat. Kemudian nilai F statistik dapat dihitung dengan rumus di atas. RL kuadrat sama dengan 0,946 dan RQ kuadrat sama dengan 0,986. Kelemahan pengujian di atas adalah bentuk alternatif dari model linear, yaitu bentuk fungsi pangkat 3 dalam kasus di atas telah ditentukan.
Berikut ini akan dilakukan pengujian terhadap hipotesis bahwa persamaan regresi populasi adalah linear dalam variabel-variabelnya tanpa menentukan bentuk fungsi alternatifnya. Sampel yang terdiri dari N pengamatan pertama-tama disusun dengan urutan sebagai berikut: X1 kecil dari X2 kecil dari X kecil dari sampai kecil dari Xn. Sampel kemudian dibagi menjadi dua subsampel. Subsampel pertama itu X1, X2 sampai Xn. Subsampel yang kedua itu Xn tambah 1 Xn tambah 2 sampai Xn. Untuk menetapkan model regresinya digunakan variabel dummy sebagai berikut: YI sama dengan alfa tambah beta 1 XI tambah beta 2 DI1 tambah beta 3 DI1 tambah beta 4 DI2 tambah beta 5 XI DI2 tambah UI. DI1 sama dengan 1 jika I merupakan subsampel 1, DI1 sama dengan 0 jika bukan subsampel 1 atau otherwise. DI2 sama dengan 1 jika I merupakan subsampel 2, DI2 sama dengan 0 jika bukan subsampel 2. Selanjutnya, hipotesis tentang linearitas dapat diuji sebagai berikut: H0, B2 sama dengan B3 sama dengan B4 sama dengan B5 sama dengan 0. HA, H0 salah. Persamaan regresi subsampel pertama adalah Y sama dengan alfa tambah beta 2 tambah beta 1 tambah beta 3 kali X1 tambah U. Sedangkan persamaan regresi subsampel kedua adalah Y1 sama dengan alfa tambah beta 4 tambah beta 1 tambah beta 5 X tambah UI. Jika H0 benar, kedua persamaan itu mempunyai intercept sama dengan alfa maupun slope sama dengan beta yang sama. Untuk menguji H0 digunakan statistik frekuensi seperti cara satu. Pengujian linearitas dapat dilakukan dengan mengamati pola-pola faktor residu atau E. Biasanya, asumsi faktor-faktor gangguan atau disturbance terms U1 menyatakan bahwa faktor-faktor gangguan tersebar secara random di sekitar garis regresi populasi, atau faktor-faktor gangguan cenderung tidak memiliki pola khusus. Jika garis regresi populasi tidak linear, maka sebaran dari faktor-faktor gangguan tidak merupakan sebaran random di sekitar garis lurus. Oleh karena itu, cara yang paling umum untuk menguji pola sebaran faktor gangguan adalah dengan menggambar atau plot faktor-faktor residu atau E dan variabel terikat yang diamati dalam satu kuadran. Jika pola sebaran faktor residu menunjukkan bentuk U atau U terbalik, maka dikatakan bahwa persamaan regresinya tidak berbentuk linear. Adapun kesulitan dalam pengujian semacam ini adalah karena faktor-faktor gangguan, yaitu deviasi dari garis regresi populasi, tidak dapat diamati dan hanya mampu mendekati faktor-faktor residu, yaitu deviasi dari garis regresi sampel. Masalahnya adalah ketidaktergantungan atau independensi antara faktor-faktor gangguan atau U terhadap variabel terikat tidak otomatis berarti ketidaktergantungan antara faktor-faktor residu atau E terhadap variabel. Dengan kata lain, faktor-faktor residu mungkin tergantung walaupun faktor-faktor gangguan menunjukkan ketidakadanya ketergantungan.